Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Robi di sini. Ya, kita insya Allah akan membahas hari ini tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Yang materi ini materi kelas 11 yang insya Allah coba Ustadz sampaikan hari ini lewat sebuah video. Baik, teman-teman, ya kita berkenalan dulu ya, ini dengan Ustadz Robi. Kemudian ya ini adalah lambang-lambang negara Jepang ya. Seperti yang kita lihat, Jepang ini sekarang benderanya hanya merah di tengah ya, tapi zaman dulu Jepang itu disebut negara matahari terbit karena dulu seperti ini ya. Mereka memuja matahari dari dulu gitu ya. Kemudian ini adalah Jepang ya. Peta Jepang seperti yang kita tahu ada 4 pulau, dan dalam legendanya 4 pulau ini dilegendakan bahwa dari tetesan darah yang disabetkan oleh kaisar gitu ya. Jadi ada 4 pulau ya. Jepang ini sangat menghargai laut ya, seperti yang kita tahu ya. Penjajahan mereka di Indonesia pun terjadi setelah mereka berhasil menguasai lautan Asia Pasifik. Dan insya Allah kita hari ini akan belajar tentang Jepang ini membuat sebuah organisasi ya, yang pada akhirnya membuat mereka ini bisa bertahan meskipun dalam waktu yang sedikit gitu ya. Ya, organisasi zaman Jepang, zaman penjajahan Jepang, ini kita bisa bagi menjadi 5, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah Putra ya. Putra ini singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat ya. Ini didirikan oleh Jepang dengan memberikan kesempatan kepada orang Indonesia, karena salah satu janji Jepang itu adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia, dan para pejuang Indonesia yang saat itu sudah tergabung dalam organisasi pergerakan. Nah, mereka ini dibubarkan oleh Jepang, tapi Jepang segera membentuk Putra gitu ya, sebagai bagian untuk membuat orang Indonesia percaya bahwasanya Jepang ini siap memerdekakan. Ya, Putra Pusat Tenaga Rakyat ini menggandeng 4 tokoh utama, teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, ada Bapak Insinyur Soekarno, kemudian ada Bapak Muhammad Hatta yang di bawah ini ya, kita lihat. Ya, kemudian ada Bapak Kiai Haji Mas Mansur gitu ya, ini pendiri MIAI atau Islam. Kemudian ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah 4 orang yang disebut sebagai 4 serangkai ya. Tujuan Putra didirikan adalah untuk menggerakkan orang Indonesia, karena orang Indonesia ini tidak bisa bergerak kalau tanpa pemimpin yang mereka percaya. Nah, sehingga Jepang mendekati pemimpin ini, tapi karena memang pada saat itu orang Indonesia sudah merasa Jepang ini ternyata ada udang di balik batu gitu ya. Nah, akhirnya ini dihentikan gitu ya, Putra ini, karena pada akhirnya Putra ini walaupun organisasi Jepang lebih pro kepada rakyat Indonesia ya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang ada Chuo Sang-in, teman-teman. Nah, ini Chuo Sang-in ini adalah organisasi Jepang juga. Kalau di zaman Belanda yang pernah kita pelajari kemarin, bahwasanya Belanda itu menempatkan orang-orang Indonesia sebagai perwakilan yang bisa memberikan suara bagi orang Belanda, itu dinamakan Volksraad atau Dewan Rakyat. Nah, Chuo Sang-in ini juga sama. Karena memang janji kemerdekaan Jepang ini belum terrealisasi oleh Jepang ke bangsa Indonesia, akhirnya Jepang lewat Kaisar Tojo saat itu ya, di tahun 1943, dia menjanjikan orang Indonesia akan diberi hak untuk memberikan suara kepada orang Jepang ya. Nah, organisasi yang dimaksud adalah Chosangin. Jadi ini seperti dewan ya. Jadi ketika kita ingin masukkan ke Jepang, nah kita ini langsung masuk ke Chosangin gitu ya. Dan ini diresmikan tanggal 5 September 1943 gitu ya, lewat Osamu Seirei nomor 36 dan 37 ya. Adapun ini ya, kenapa sih adanya Chosangin itu gak langsung Indonesia merdeka? Karena ternyata ada satu badan di atas Chosangin ini yang dinamakan Shimokyuku ya. Dia ini adalah badan sekretaris ya, yang bertugas menyaring agar ide-ide kemerdekaan itu tidak sampai ke Kaisar Tojo. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa organisasi ini pun mungkin hanya sebatas nama saja. Nama Dewan Rakyat, tapi sebetulnya tidak mencerminkan hal itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah organisasi pertama sebetulnya yang dibuat oleh Jepang, yaitu namanya organisasi Gerakan 3A, di mana Jepang itu menjanjikan atas kita 3 hal ya, dan kita ini dianggap sebagai saudara tua mereka dengan slogannya, yaitu adalah Nippon Cahaya Asia,
Nippon pemimpin Asia dan Nippon pelindung Asia. Dan orang Indonesia saat itu percaya dengan itu karena ya kita pada saat itu meyakini bahwa Jepang ini tidak ada niat untuk menjajah karena propaganda-propaganda mereka ini kita sambut dengan baik pada saat itu. Dan ini pun dianggap tidak berhasil ya oleh Jepang sehingga saat itu Jepang ini membubarkan gerakan tiga ini ya, dan mereka mengganti dengan organisasi yang lebih aplikasi ya, mendekati kepada para pemimpin-pemimpin lokal yang sudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada MIAI. Nah, sebagai salah satu upaya Jepang untuk percaya kepada orang Indonesia atau mempercayakan orang Indonesia supaya percaya gitu ya. Nah, Jepang ini menempatkan posisi mereka itu percaya pada agama Islam. Sehingga saat itu satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan saat zaman pergerakan nasional adalah MIAI atau Majelis Islam Al-A'la Indonesia. Nah, hanya namanya yang dirubah pada saat itu, namanya menjadi Masyumi begitu ya. Dan ini partai ini juga masih bertahan, nanti kalau kita pelajari di masa-masa setelahnya kita akan belajar bagaimana ada Masyumi gitu ya. Nah, ini yang terakhir gitu ya, organisasi yang kelima dibentuk oleh Jepang adalah Jawa Hokokai, teman-teman, ya. Jadi Jawa Hokokai ini adalah organisasi bentukan Jepang sebagai pengganti Putra. Nah, karena Putra ini sudah terlalu dekat nih dengan masyarakat Indonesia dan ide-ide kemerdekaan itu senantiasa didorong terus. Nah, akhirnya Jepang membuat organisasi sendiri yang kepalanya adalah orang Jepang. Ya, mereka sebut itu sebagai Gunseikan. Nah, ini di mana Jawa Hokokai ini kepalanya orang Jepang asli, tapi bawahannya itu orang Indonesia semua. Sehingga sebetulnya organisasi Jepang ini bisa mengontrol orang Jepang ini yang namanya Gunseikan itu, kepalanya dia bisa mengontrol orang Indonesia supaya mengerem keinginan untuk kemerdekaannya. Tapi ada hikmah di balik Jawa Hokokai karena Jawa Hokokai itu artinya adalah disebutnya sebagai himpunan kebaktian. Nah, sehingga banyak organisasi-organisasi atau pendidikan-pendidikan yang dibuat ya. Termasuk salah satunya itu adalah Fujinkai ya, organisasi wanita, Keibodan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang ada di dalam Jawa Hokokai gitu ya. Bisa Ustadz sampaikan ya di kesempatan hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video yang lainnya. Jika ada yang belum dipahami, silahkan kontak Ustadz ya di nomor yang sudah Ustadz tersimpan di sini ya, di ucapan terima kasih. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.